Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan hari ini. Memohon kehadiran Roh Kudus di saat kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, sifat mementingkan diri, tidak mengerti kasih. Ayat renungan diambil dari kitab Yesaya pasal 14, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Pada kelahiran Yesus, iblis tahu bahwa seorang telah datang dengan tugas ilahi untuk menggugat kekuasaannya. Ia gemetar ketika mendengar kabar malaikat yang menyaksikan kekuasaan raja yang baru lahir itu. Iblis tahu betul kedudukan Kristus di surga sebagai kekasih Bapa. Perihal anak Allah harus datang ke dunia ini selaku seorang manusia, memenuhi dia dengan keheranan dan ketakutan. Ia tidak sanggup menduga rahasia korban yang besar ini. Jiwanya yang mementingkan diri itu tidak dapat mengerti kasih serupa itu bagi umat yang terperdaya itu. Kemuliaan dan damai surga serta kegirangan persekutuan dengan Allah dipahami oleh manusia dengan samar-samar saja. Akan tetapi semuanya itu diketahui benar oleh Lucifer, kerubium yang menaungi itu. Semenjak ia kehilangan surga, ia telah bertekad untuk membalas dendam oleh menyebabkan orang-orang yang lain turut dalam kejatuhannya itu. Hal ini akan diusahakannya untuk membuat mereka menaruh nilai rendah atas perkara-perkara surgawi, serta menaruh hati kepada perkara-perkara duniawi. Peta Allah nyata di dalam Kristus, maka dalam segala majelis setan diambil ketetapan bahwa ia harus dikalahkan. Tiada seorang pun yang pernah lahir di dunia ini terlepas dari kuasa penipu itu. Tentara perserikatan kejahatan disuruh mengikuti jejaknya untuk mengadakan peperangan melawan dia, dan kalau mungkin untuk mengalahkan dia. Ketika juru selamat dibaptiskan, iblis turut menyaksikannya. Ia melihat kemuliaan Bapa menaungi anaknya itu. Ia mendengar suara Yahweh menyaksikan keilahian Yesus. Sejak dosa Adam, umat manusia telah terputus dari persekutuan langsung dengan Allah. Akan tetapi, kini karena Yesus sudah datang dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dicatat dalam Roma pasal 8 ayat 3. Bapa sendiri bersabda, dahulu ia telah berhubungan dengan manusia dengan perantaraan Kristus. Kini ia berhubungan dengan manusia di dalam Kristus. Iblis telah mengharap bahwa kebencian Allah terhadap kejahatan akan membawa perpisahan yang kekal antara surga dan bumi. Tetapi sekarang jelaslah bahwa hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan kembali. Iblis melihat bahwa ia mesti mengalahkan atau dikalahkan. Persoalan yang menyangkut perjuangan itu meliputi terlalu banyak perkara untuk dipercayakan kepada malaikat-malaikat serikatnya. Ia mesti secara pribadi melangsungkan peperangan itu. Segenap tenaga kemurtadan dikerahkan untuk menggempur anak Allah itu. Kristus dijadikan sasaran setiap senjata neraka. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 108-109. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh diingatkan bagaimana setan berusaha keras untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Ketika dia dikalahkan, manusia menjadi sasaran setan, sehingga kami sebagai umat Tuhan perlu bantuan, perlindungan dari Roh Kudus
agar kami dapat mengalahkan setan. Biarlah sifat mementingkan diri boleh menjauh dari kehidupan kami, sehingga hanya kasih yang nampak dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Memohon Engkau bersama dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.